Beberapa tempat di dunia rupanya sudah lama dianggap misterius, bahkan terkutuk bagi banyak orang. Begitupun dalam Islam, terdapat larangan berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat terkutuk yang umat Islam dilarang mengunjunginya adalah sebagai berikut. Tempat pertama, Madain Saleh Al-Ula. Al-Ula berada 300 km sebelah utara dari Madinah, Arab Saudi. Bangsa Yunani menyebutnya dengan Hegra, sementara umat Islam mengenalnya sebagai Al-Hijr atau Madain Saleh. Al-Ula saat ini adalah situs arkeologi kerajaan Nabate yang berdiri sejak abad ke-9 sebelum Masehi. Lalu, mengapa kawasan Al-Ula dijauhi oleh umat Islam ya Sobat Makna? Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad dan para sahabat melewati tempat ini dalam perjalanan menuju perang Tabuk, Rasulullah melarang para sahabat mengambil air, makan dan minum apapun dari daerah Al-Ula, kecuali hanya air dari sumur yang pernah menjadi tempat minum unta Nabi Saleh. Setelah itu, Rasulullah kemudian bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh kanan dan kiri. Ibnu Umar menceritakan, ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu beliau menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Dari riwayat tersebut kita dapat mengetahui alasan Nabi Muhammad menjauhi tempat ini karena tempat tersebut berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Begini kisahnya. 2500 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, peradaban kaum Tsamud berdiri sebagai salah satu peradaban Arab kuno. Nama Tsamud diambil dari leluhur mereka yang diyakini merupakan cicit dari Sam, salah satu putra Nuh yang selamat saat banjir. Silsilahnya adalah Tsamud bin Abir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan yang kemudian pindah menuju utara. Mereka kemudian menetap di Gunung Atlab, Madain Saleh. Peradaban mereka berkembang khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan arsitektur. Penduduknya hidup dalam keadaan makmur dan sejahtera. Keahlian khas mereka adalah membuat rumah dengan memahat gunung batu. Kepandaian dan kemakmuran mereka justru membuat bangsa Tsamud mengalami kemerosotan moral. Allah kemudian mengutus seorang nabi kepada kaum Tsamud. Nabi tersebut bernama Nabi Saleh. Namun, kaum Tsamud tidak mengakui Nabi Saleh sebagai utusan Allah. Mereka juga menyembelih unta betina milik Nabi Saleh. Allah kemudian menimpakan azab kepada kaum Tsamud berupa petir dengan suara yang menggelegar. Sembaran petir ini menghancurkan tempat tinggal kaum Tsamud. Penghancuran bangunan ini sampai tidak berbekas sama sekali. Setiap orang yang merasakan bencana tersebut mengalami kematian. Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan dagang yang bersamanya enggan untuk berhenti di Al-Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut, selain peristiwa mengerikan kaum Tsamud, konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabate yang datang setelah kaum Tsamud masih menyembah para dewa serta meninggalkan banyak situs-situs pemujaan.